Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lagi bikin konten untuk cara membuat quiz di Microsoft Teams menggunakan Microsoft Form. Ini berfungsi untuk membuat ulangan ataupun penilaian akhir semester. Caranya adalah kita pilih ke assignment, kita pilih assignment. Nah, setelah pilih assignment, tekan create, pilih create yang ada di bawah, create, lalu pilih quiz. Setelah kita klik quiz, nah lalu kita pilih kelas yang akan kita kasih kuisnya. Nah, misalnya saya akan membuat kuis di kelas 10 MIPA 4. Nah, lalu kita pilih next. Nah, lalu kita pilih new quiz. Kita pilih new quiz. Nah, setelah pilih new quiz, kita akan diarahkan ke Microsoft Form. Nah, ini adalah Microsoft Form, tampilannya seperti ini. Ya, sama seperti Google Form. Nah, caranya seperti itu. Lalu sekarang kita akan membuat soalnya. Sebelum buat soal, kita isi judulnya terlebih dahulu. Misalnya judulnya PAS, atau kalau kita kasih ibaratnya singkatannya ada penilaian akhir semester. Nah, kita tutup kurung. Nah, misalnya kita mau kasih juga di sini SMAN 1 atau SMA negeri 1 Pabedilan. Nah, pelajaran nanti ada di enter description, misalnya bahasa Inggris kelas bahasa Inggris kelas 10, misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan image. Kita bisa memberi image di sini, misalnya kita cari dulu logo sekolah, logo SMA, supaya nanti di depannya itu ada logo SMA-nya seperti itu. Ya, nanti kita cari dulu logonya. Kita cari dulu logonya. Nah, logo kita cari logonya, lalu kita logonya di save image. Nah, supaya tampilan kuisnya kita lebih bagus. Disimpannya di mana itu logonya? Nah, kita cari upload, kita pilih upload, lalu kita cari logo tadi disimpan di mana. Saya tadi di download karena baru download. Nah, ini seperti ini, lalu kita open. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada logo SMA Pabedilannya supaya kesannya resmi. Bukan kesannya, supaya resmi. Nah, seperti itu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kalau kita kasih logo. Nah, begini tampilannya, bahasa Inggris kelas 10. Tampilannya seperti ini. Kalau di mobile versi handphone tampilannya akan seperti ini. Itu. Nah, ini tampilan dari logonya. Lalu selanjutnya, supaya lebih indah juga, sebelum kita lanjut ke soal, kita kasih temanya. Kita kasih themes, terserah temanya mau apa, mau gambar kita juga bisa, tinggal kita tambah ini. Ini bisa menggunakan foto kita, tapi kita pakai yang sudah ada saja. Saya pakai gambarnya mobil, transportation, seperti itu. Nah, lalu kita baru bikin soalnya. Kita bikin a new soal pertama. Tipenya apa? Terserah kita. Ada text, ada choice atau multiple choice, adalah pilihan ganda. Kita pilih choice atau pilihan ganda, lalu kita kasih soalnya. Nah, isi soalnya, apakah bahasa Inggris? Sebutkan. I love you artinya.
bahasa Inggris dari apa. Kalau misalnya ini pilihan pertamanya ada what, terus with, else, what's up, ya ini ada, lalu ABCD. Jawabannya yang benar lalu di checklist. Ini jawaban yang benar di checklist. Lalu ada required. Kalau required itu jawabannya harus diisi apapun jawabannya. Jawabannya harus diisi apapun jawabannya. Nanti anak-anak harus ngisi. Kalau nggak ngisi nantinya tidak bisa selesai. Harus cari jawaban yang belum diisi. Seperti itu. Harus cari jawaban yang belum diisi. Jadi belum selesai kalau tidak diisi. Lalu kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua kita pilih choice lagi. Sebutkan bahasa Inggris dari misalnya bebek. Lalu di sini ada dog, lalu ada duck, lalu tambah option lagi kan sampai E ya. Lalu ada hen, apa aja lah ya nanti kita ini, chicken, lalu ada juga tiger. Lalu kita jawabannya yang benar duck kan. Lalu duck kita checklist. Ini sebagai correct answer atau jawaban yang benar. Jadi nanti ketika anak-anak mengisi isinya B itu benar. Tapi kalau selain B nanti anak-anak isinya salah. Dan ada satu yang kekhususan untuk yang matematik. Kalau pelajaran matematik, fisika, kimia atau yang berbentuk eksak atau ada simbol-simbol aneh itu, simbol-simbol tertentu, kita harus mengaktifkan juga yang namanya math. Supaya equationnya bisa di copy paste ke Microsoft Form. Seperti itu, tidak berubah copasan kitanya. Seperti itu. Nah, itu cara membuat soal di Microsoft Form. Bagaimana cara kita mendistribusikan ke anak-anak atau mendistribusikan ke kelas-kelasnya? Caranya seperti ini. Ini kan kita sedang tadi membuat soal untuk kelas 10 MIPA 4. Nah, di sebelah kanan atas ada titik 3, kita pilih titik 3-nya, lalu pilih setting. Nah, di sini setting, ini ada only people in my organization can respond. Nah, hanya orang yang ada di organisasi saja yang bisa memberikan respon atau mengisi kuis ini. Jadi kalau kelas lain nanti tidak akan bisa walaupun linknya di-share ke kelas lain. Seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Ini sudah di checklist. Nah, lalu start date. Kita kan nanti dikasih jadwal oleh kurikulum. Kapan tesnya? Bahasa Inggris hari Senin jam 7 sampai jam 9. Berarti di sini kita tanggalnya kita kasih, tanggalnya kita start date-nya kapan. Misalnya saya akan Friday, contoh kita Friday jam 9 di jadwal ya, kita lihat jadwal nanti. Nah, mulai jam 9 atau jam 8 lah kita kasih. Friday mulai jam 8 kita mulai. Lalu end date-nya juga kita kasih. Jam selesainya. Friday juga. Lalu jamnya misalnya kita dikasih waktu 45 menit. Berarti jam 8, jam 9.45. Kita kasih 9.15 karena 45 menit. 9.15. Nah, itu seperti itu. Nah, ini jadi nanti anak-anak bisa mengerjakan pada
waktu yang telah ditentukan, walaupun kita sudah share linknya ke kelas. Jadi anak-anak bisa mengerjakan pada jam yang sudah kita tentukan. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita lihat ada shuffle. Nah, setelah kita buat seperti ini, lalu bisa kita share. Atau kita juga ingin memberikan kata-kata terima kasih kepada anak-anak telah mengerjakan. Kita kasih di sini customize thank you message. Nah, misalnya kita kasih terima kasih sudah mengerjakan. Lalu pilih di sini good job. Nah, good job karena sudah mengerjakan. Nah, seperti ini sudah selesai, lalu kita share. Nah, caranya adalah ini belum selesai sampai di sini, tapi kita harus share. Ya, kita ini belum di share ke anak-anak, karena anak-anak belum tahu linknya kan? Anak-anak belum tahu linknya. Lalu kita share copy formnya, apa alamat dari formnya. Ketika kita sudah copy alamat dari formnya, lalu kita masuk lagi ke Teams. Kita masuk ke Teams, lalu kita ke kelas, kita cari 10 MIPA 4. Ya, 10 MIPA 4 tadi pelajarannya bahasa Inggris. Kita cari pelajaran kita ada di mana. Nah, misalnya di sini ada bahasa Inggris. Nah, lalu kita copy paste ini, kita kirim ke anak-anak. Nah, seperti ini anak-anak tinggal mengerjakan saja tugas kuisnya sampai nilainya bagus seperti itu. Soal otomatis sudah tersimpan di dalam Microsoft Form di akun Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi ketika kita membuat soal yang sama untuk kelas yang lain, kelas yang lain, nanti kita akan bisa memilihnya. Dan itu akan saya bahas di video selanjutnya. Oke. Setelah seperti ini, nanti tinggal anak-anak mengerjakan. Oke, cukup. Nah, lalu kita balik lagi ke Microsoft Form. Setelah di-share, itu sudah share ke anak-anak. Lalu kita lihat dulu previewnya seperti apa. Nah, seperti ini. Dan tampilan mobilenya seperti ini. Nah, nanti tinggal diisi-isi saja sama anak-anak. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Bagaimana cara kita melihat hasilnya? Hasilnya ada di respons. Nanti anak yang mengerjakan berapa, yang sudah mengerjakan berapa, dan kalau kita ingin tahu detailnya kita bisa lihat lewat Excel. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kita akan ketemu di video yang kedua tentang bagaimana cara mengambil soal yang sudah dibuat untuk di-share ke kelas yang lain atau ditugaskan dan dikuiskan ke kelas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.